Selamat bertemu lagi adik-adik calon bidan maupun teman-teman bidan yang sedang melanjutkan studi dan sebentar lagi akan menghadapi uji kompetensi secara nasional. Ini adalah video saya yang ketiga membahas tentang soal uji kompetensi. Silahkan disimak. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan berikan komentar di kolom komentar. Mari kita simak video berikut ini. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu muda lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi 80, respirasi 20, suhu 36,5, TFU 30 cm, DJJ 164, HB 10 gram, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Resusitasi intrauterin. Kenapa jawaban yang benar adalah C? Kita lihat data tentang DJJ pada kasus yang menunjukkan angka 164, jadi lebih dari normal, yang mana normalnya batasnya adalah 160. Yang menunjukkan janin mengalami fetal distress atau tachikardi. Kompetensi dan kewenangan bidan pada kasus kehamilan dengan fetal distress adalah melakukan rujukan ke rumah sakit Ponek. Sebelum merujuk ke rumah sakit, bidan harus melakukan tindakan awal untuk stabilisasi atau pertolongan awal dengan cara melakukan resusitasi intrauterin. Cara melakukan resusitasi intrauterin adalah: yang pertama, memastikan ibu mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Yang kedua, memastikan cairan ibu memadai dengan pemberian cairan melalui infus. Dan yang ketiga adalah mengubah posisi ibu dengan memintanya berbaring ke sisi kiri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan rahim pada vena besar dalam tubuh atau vena cava yang dapat mengurangi aliran darah pada plasenta janin. Soal yang kedua, seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, dalam semalam BAK sampai 3-4 kali, gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 80, respirasi 24 kali, suhu 37, TFU 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk PAP 4/5. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, jawabannya di sini adalah C. Perubahan fisiologi trimester ketiga. Kenapa jawaban yang benar adalah C? Dalam kasus tersebut, seorang primipara hamil 8 bulan mengeluh sering BAK di malam hari. Ini adalah normal dan menjadi prioritas utama rencana penyelesaian masalahnya. Karena kondisi kehamilan secara umum baik dan normal, ibu perlu mengetahui apa yang menjadi keluhan utamanya sehingga fokus KIE yang diberikan adalah KIE tentang penyebab sering BAK. Untuk pembahasan opsi yang lain, semuanya merupakan bagian dari KIE tersebut, khususnya bagaimana penanganannya. Kita lanjut soal ketiga, seorang perempuan umur 35 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati, tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100, nadi 20, respirasi 20, nadi 84, TFU 32 cm, DJJ 148, protein urin positif 1. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Di sini jawabannya adalah B. Preeklamsi ringan. Kasus tersebut merupakan kasus patologi karena tekanan darah sistol yaitu 140 dan diastolnya lebih atau sama dengan 90 disertai protein urin positif 1 yang menandakan preeklamsi ringan. Karena dalam data tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya, maka jawaban hipertensi kronis
bisa diabaikan. Bukan pula hipertensi dalam kehamilan karena terdapat protein urea dan usia kehamilan di atas 20 minggu. Bukan pula preeklamsi berat karena tekanan darah tidak lebih dari 160/110 mm Hg. Protein urin kurang dari +2 dan juga bukan eklamsi karena tidak ada kejang. Soal yang berikutnya, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorrhea 3 bulan. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, nadi 20, pernapasan 20, nadi 84, TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balotmen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pada kasus ini, TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, hasil penghitungan dari HPHT. Jika amenorrhea 3 bulan, maka TFU seharusnya 3 jari di atas simfisis. Namun pada kasus ini, TFU 1 jari bawah pusat seperti usia kehamilan 5 bulan. Diperkuat lagi dengan tidak ada balotemen dan ada pengeluaran pervaginam berupa bercak coklat yang menunjukkan mulai adanya perdarahan. Tanda gejala ini mengarah ke mola hidatidosa. Diperkuat dengan gejala penyerta yaitu adanya hipertensi pada kasus tersebut. Kasus ini bukan kehamilan ektopik karena TFU lebih tinggi dari usia kehamilan dan tidak ada balotemen. Meski ada tanda-tanda flek, namun tetap bukan kehamilan ektopik terganggu. Bukan juga kasus abortus, baik misabortion maupun abortus insipient karena TFU akan lebih rendah dan terdapat balotemen. Jadi jawabannya adalah D. Mola hidatidosa. Soal yang kelima, seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 84, ada kontraksi uterus. Nyeri tekan abdomen bagian bawah, hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, pada kasus tersebut merupakan kasus abortus yang ditandai adanya hasil pemeriksaan keluarnya darah sedang dari kemaluan, adanya kontraksi uterus, nyeri abdomen bagian bawah. Hal ini dapat terjadi pada opsi jawaban lain. Namun, data fokus jawaban yang mengarah pada abortus incomplete pada kasus tersebut adalah adanya hasil pemeriksaan dalam yang menunjukkan bahwa serviks membuka 2 cm, teraba jaringan, artinya incomplete berarti sedang berlangsung di mana buah kehamilan masih dalam proses ekspulsi atau pengeluaran buah kehamilan. Belum semua hasil konsepsi yang dilahirkan sebelumnya sehingga mengarah ke abortus incomplete. Jadi jawaban yang benar adalah D. Abortus incomplete. Soal yang keenam, seorang perempuan umur 35 tahun G4P3A0 hamil 24 minggu datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah A. Placenta previa, karena berdasarkan data fokus yang ada, kehamilan masuk trimester 2, maka adanya pengeluaran darah merah segar atau bukan kehitaman dari kemaluan dengan tanpa kontraksi dan tidak ada nyeri merupakan data fokus yang mengarah pada placenta previa. Opsi jawaban solusi placenta bukan merupakan jawaban karena tidak ada faktor predisposisi, misalnya hipertensi, dan tidak ada pengeluaran darah berwarna kehitaman maupun adanya kontraksi uterus yang disertai rasa nyeri. Sedangkan opsi jawaban C, D, dan E merupakan jenis perdarahan pada kehamilan muda, yaitu di bawah 20 minggu. Sedangkan datanya adalah perdarahan setelah kehamilan 20 minggu.
Soal yang ketujuh, seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis merasa penuh di bagian perut atas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali, nadi 84, TFU 30 cm, bagian pundus teraba bulat, keras, melenting. Pada bagian bawah teraba bulat, lunak, kurang melenting. DJJ 140 kali per menit, terdengar jelas di atas pusat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? Nah, kasus tersebut mengarah kepada masalah kehamilan dengan sungsang, sehingga asuhan yang tepat pada kasus tersebut adalah menganjurkan ibu untuk melakukan gerakan Keneches. Karena dengan Keneches, maka hukum akomodasi dan gravitasi akan terfasilitasi dengan baik, sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi. Sedangkan untuk jawaban yang lain kurang dapat memfasilitasi dua hukum tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah C, gerakan Keneches. Soal yang ke-8, seorang perempuan umur 27 tahun G3P1A1 hamil 20 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernapasan 24, suhu 36,6, HB 11,2 gram. Berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? Nah, kasus tersebut merupakan kehamilan normal dilihat dari data yang ada. Karena tanda-tanda vital normal, HB lebih dari 11 gram, sehingga tidak masuk kategori anemia. Untuk asuhan yang tepat adalah memberikan FE 1 kali 60 mg, atau jawaban yang benar adalah A. Soal yang ke-9, seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88, suhu 37, pernapasan 20, TFU belum teraba, HCG urin tes positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Ibu perlu mengetahui fisiologi kehamilan. Jadi fisiologi kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh memelihara janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sperma. Saat hamil akan terjadi perubahan fisik dan hormon yang sangat berubah drastis. Jadi jawaban yang benar adalah C, pendidikan kesehatan fisiologi kehamilan. Soal yang terakhir atau yang ke-10, seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, TFU 30 cm, DJJ 146, teratur, HB 10 gram, protein urin negatif. Tindakan pertama apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Nah, pada kehamilan, anemia fisiologi yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya persediaan zat besi yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Kebutuhan zat besi dalam kehamilan adalah sebesar 1000 mg, sekitar 300 mg ditransfer aktif untuk janin dan plasenta, 500 mg untuk peningkatan massa hemoglobin, dan sekitar 200 mg dikeluarkan melalui saluran cerna, urin, dan kulit. Jumlah total 1000 mg ini pada umumnya melebihi simpanan besi pada kebanyakan wanita. Jumlah untuk plasenta dan ekskresi melalui saluran cerna, urin, dan kulit adalah kehilangan mutlak yang pasti terjadi meskipun ibu berada dalam kekurangan besi. Sementara itu, kandungan zat besi total yang dimiliki wanita normal hanyalah sekitar 2-2,5 gram. Jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan besi yang meningkat cepat pada trimester kedua kehamilan. Sehingga bila tidak ada tambahan besi eksogen,
konsentrasi hemoglobin dan hematokrit turun cukup besar pada saat terjadi hipervolume pada darah ibu. Jadi jawaban yang benar adalah B, memberikan suplemen tambah darah. Demikianlah adik-adik serta teman-teman yang menyimak video pembahasan soal uji kompetensi tentang kehamilan. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan isi di kolom komentar. Saya akan merespon juga melalui kolom komentar. Semoga bermanfaat dalam menghadapi UKOM nasional nanti. Terima kasih.